Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan yang hadir senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada kesempatan pagi ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Mudah-mudahan yang kita pelajari senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Bapak kelas 12 kita lanjut materi tentang yaitu sejarah faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Kalau yang lalu kita pernah mempelajari faktor kemajuannya, sekarang kita pelajari faktor kemundurannya. Ada maju, ada mundur. Akan kami jadikan suatu saat ada yang di atas, ada yang di bawah, berputar. Itulah siklus kehidupan. Nah, kita sekarang pelajari tentang faktor-faktor kemunduran peradaban umat Islam di dunia. Bisa kita lihat nanti yang akan kita bahas dalam tayangan ini. Yang pertama adalah ada 7 yang menyebabkan kita menjadi mundur atau terbelakang dengan umat yang lainnya. Yang pertama adalah umat Islam tidak mempraktekkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Tidak ada kata kunci yang dapat berarti bagi umat Islam dalam mewujudkan keinginan untuk meraih kemajuan, kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, inilah yang menyebabkan kita mundur. Kita tinggalkan Al-Quran. Kalau umat Islam ingin maju, harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yang menyebabkan kita mundur adalah umat Islam kurang bersatu, mudah terpecah belah, gampang terprovokasi, gampang marah. Padahal perbedaan itu sunnatullah. Nah, di balik perbedaan itulah kita harus bersatu. Namun, yang menyebabkan kita mundur adalah karena kurangnya persatuan dan mudah terpecah belah. Yang ketiga adalah menyebabkan kita mundur, mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Dalam bahasa Arabnya al-wahan. Kita mengejar-ngejar kehidupan dunia ini untuk perilaku jihadnya, untuk meraih keridhaan Allahnya kita kurang takut akan kematian. Padahal kematian itu pasti akan datang. Oleh karena itu, yang menyebabkan kita mundur, kita umat Islam khususnya terlalu cinta akan kehidupan dunia ini. Itu yang menyebabkannya. Yang keempat adalah yang menyebabkan umat Islam menjadi terbelakang saat ini, hilangnya semangat jihad, sungguh-sungguh. Padahal ada 3 yang merupakan musuh kita bersama. Apa itu? Yang pertama adalah kebodohan. Ini musuh kita bersama. Harus kita lawan. Yang kedua, kemiskinan. Sehingga Rasulullah bilang, kadal fakru ayakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan itu akan mendekatkan kepada kekufuran. Maka kemiskinan inilah merupakan musuh yang kedua kita. Nah, yang ketiga, musuh kita adalah keterbelakangan. Orang lain sudah maju, kita masih terbelakang. Maka 3 yang menjadi musuh kita adalah kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Faktor selanjutnya yang menyebabkan kita terbelakang adalah kita, umat Islam, kurang mandiri ekonominya, terlalu tergantung kepada orang lain. Umat Islam terhadap pekerjaan harus bersifat gayung bersambut. Umat Islam harus rajin dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Maka kita harus mandiri secara ekonomi agar tidak didikte oleh negara-negara lain. Agar kita maju baik dalam personal maupun komunitas, khususnya umat Islam di dunia bisa maju. Selanjutnya, umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Apa yang harus prioritas dulu? Kita tidak bisa menentukan. Maka dasar kepentingan artinya adalah manakah dari sekian pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena memiliki nilai lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Dasar kedahuluan artinya
penentuan prioritas dengan berdasarkan manakah pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian. Inilah yang menyebabkan kita terbelakang, adalah karena umat Islam kurang pandai menentukan prioritasnya. Selanjutnya adalah umat Islam kurang menguasai media massa. Artinya media massa kita dikuasai orang lain, sampai sekarang kita masih ikut dengan media massa yang lain. Maka untuk memiliki keterampilan menulis di media massa, di samping perlu latihan secara terus-menerus, juga harus didukung dengan kegemaran membaca. Iqra, baca. Seorang penulis yang tidak gemar membaca seperti buku dan sumber bacaan lainnya, bobot tulisan menjadi kurang berkualitas. Kita memang terkadang hobi baca, tapi yang kita baca WhatsApp, IG, dan yang lain-lain. Oleh karenanya umat Islam harus update dan selalu sesuai dengan dinamika zaman. Nah, faktor-faktor menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia adalah yang lainnya, alasannya merebaknya budaya taklid buta, sikap mengikuti pendapat orang seseorang yang kita ikutin dengan tanpa mengetahui alasannya atau dalilnya yang dijadikan hujah. Kita terlalu mengikuti orang lain. Yang kedua, kita terbiasa antara yang hak dan yang batil, tidak bisa membedakannya. Padahal ada Al-Quran yang menjadi salah satu sumber untuk merujuk kebenaran. Di samping itu ada juga Al-Hadis ijtihad. Maka kita harus terbiasa memegang Al-Quran, hadis maupun ijtihad. Yang ketiga, terjadinya perhelatan yang kuat antara ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf. Ini merupakan faktor penyebab kemunduran. Ada pertentangan antara filsafat dan tasawuf. Padahal keduanya tidak salah untuk mempelajarinya. Selanjutnya adalah hikmah kita pelajarinya. Ini adalah satu, pentingnya menerapkan pola hidup sederhana. Lalu yang kedua, menjadikan dunia sebagai fata morgana dalam kehidupan. Yang ketiga, menegakkan secara disiplin terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kesempatan ini. Saya yakin banyak yang penasaran apa yang Bapak sampaikan, banyak yang kurang paham. Semoga yang saya sampaikan ada tanya jawab, karena kunci dari ilmu adalah bertanya. Sehingga dengan hidupnya sesi tanya jawab, kita akan bisa lebih memahami ilmu yang disampaikan para guru kita. Demikian, sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.